Setelah login, buka dashboard. Buku induk ini 40 kolom identitas anak tercatat rapi dan dapat dicari. Dengan membuka buku induk, menu klien di sidebar membuka daftar anak asuh dan cari, lalu menyaring, catat klien baru dengan yang bertanda tangan bintang itu wajib, sedangkan yang 40 lainnya bisa dilengkapi kapan saja. Data klien, info dan dokumen, seluruh biodata untuk dokumen untuk unggah berkas per kategori. Dapat diedit kapan saja, hapus per select atau all selects, serta import ekspor secara massal juga. Unduh template Excel yang resmi, lalu isi datanya dengan mudah untuk migrasi. Sebelum masuk database, semua menampilkannya preview, validasi, berisi valid, ditolak atau apabila sudah lengkap baru ditandai dengan jelas, serta nantinya dapat diunduh seluruh data terfilter dalam format yang rapi. Klik tambah SDM, wajib diisi adalah nikah, nama jabatan, dan tanggal bergabung. Semua datanya bila sudah kolomnya diisi, lalu dapat juga untuk dengan apabila sudah mempunyai data import massal. Tetap gunakan toolbar Excel dengan template import ataupun ekspor apabila sudah ingin seluruh data terfilter dan terformat rapi dapat diunduh. Selanjutnya pada buku tamu, setiap kunjungan tercatat siapa, kapan, dan keperluannya apa. Mencatat setiap tamu, nama, asal, institusi, keperluan, dan jam kunjungan. Nantinya dapat dicari dan disaring, ataupun catat dengan kunjungannya bila ingin menarsipkan gambar atau import massal apabila sudah ada data migrasi dari yang sistem informasi manajemen LKSA offline. Visi, misi, SOP, dan struktur satu tempat bisa diterapkan juga untuk semua versi, memudahkan menyimpan profil lembaga, nama SK, visi, misi, dan kontak resmi, lalu mengunggahnya dokumen SOP lengkap dengan versinya, serta menyimpan bagian struktur organisasi yang nantinya untuk kebutuhan keperluan audit tim asesor. Jadi tidak ada yang namanya data berantakan, apalagi pada menu inventaris ini juga krusial banget. Di sini tuh Anda aset lembaga terdata sampai kondisi dan asal-usulnya, mencatat aset dengan kode otomatis, melacak kondisi barang baik rusak ringan atau rusak berat, mencatat asal barang pembelian, hibah, donasi beserta nilainya, ekspor daftar inventaris ke Excel. Lalu, tidak hanya itu, bagian surat ini adalah ada surat masuk dan surat keluar. Di sini ada perihal, kategori, sifat. Dan juga nanti suatu waktu apabila ingin saring per kategori atau sifat biasa ini dapat disaring. Serta pencatatannya, klik tambah, pilih jenis masuk atau keluar, kolom pengirim tujuan menyesuaikan jenisnya. Pada bagian legalitas juga di sini semuanya apabila ada yang tidak valid maka dalam preview menampilkan error dan data tidak masuk. Ini untuk kebersihan data. Lalu radar 90 hari dokumen dari kadaluarsa muncul di dashboard dengan badge merah. Nah, di sini tuh dapat juga apabila semua radar pencatatan akta izin serta mendekati kadaluarsa otomatis muncul di dashboard tanpa tanggal kadaluarsa dianggap berlaku selamanya gitu. Sewaktu-waktu kalau ingin mengupdate-nya jauh-jauh hari, maka nantinya
akan terkelola dengan baik. Bagian donasi. Masuk ke bagian akuntansi donasi terverifikasi serta laporan selama 12 bulan di sini dapat di tracking dan dilihat perkembangannya, naik turunnya grafik, ataupun sekedar buka ringkasan akuntansi, total pemasukan, total pengeluaran, saldo, donasi terverifikasi. Selanjutnya adalah catat transaksi. Di sini juga jumlahnya, sumber, deskripsi, status verifikasi, pending, atau sudah terverifikasi oleh siapa, bukti transfernya siapa. Nah, verifikasi donasi di sini juga dapat diedit nantinya apabila ada perubahan pada transaksi menurunkan statusnya kembali ke pending kayak gitu. Terus jadi untuk penghapusannya di sini juga bisa, serta semua catat owner, admin dapat menghapus dan data serta staff dapat menulis, viewer hanya membaca tanpa ekspor. Peran diatur per organisasi dalam pengaturan anggota. Selanjutnya dalam menu laporan. Di sini laporan ada 8 rekap modul, klien, SDM, buku tamu, inventaris, kearsipan, legalitas akuntansi, dan organisasi. Semua laporan di sini merangkum 8 sub laporan. Nah, jadi dengan checkbox apabila ingin mengekspor selection maksudnya di sini sesuai dengan apa yang dibutuhkan, maka hasilnya akan tampil seperti pada Excel nanti yang dapat diuji coba trial 14 hari. Jadi untuk disclaimer resmi dari saya, untuk aplikasi sistem informasi manajemen LKSA di sini bertujuan untuk menyederhanakan pekerjaan apabila membangunnya itu di satu tempat untuk semuanya, untuk lintas mobil, lintas platform, entah itu desktop, laptop, akses dari mana saja gitu, kapan saja gitu. Agar sistem informasi terpadu pengelolaan ini jauh lebih rapi, aman secara digital dalam satu platform. Yang tidak ada di dalam offline yaitu fitur kolaborasinya. Nah, dan juga offline yang jelas segala data yang masuk itu hanya terpusat pada lokal alias tidak dapat diakses pada device lainnya. Maka dari itu pondasi sistem ini karena dapat diakses siapapun nantinya. Nah, saya sudah mengantisipasinya dengan menggunakan fitur autentikasi, mengatur siapa saja yang berhak masuk dan memenang apa saja. Penyimpanan dokumen juga menampung berkas dan lampiran secara private, cepat diakses kapanpun dibutuhkan. Basis data juga menyimpan setiap data secara aman dan tertata terkunci khusus untuk lembaga masing-masing. Jadi tidak ada kebocoran data di sini. Pembayaran juga menangani transaksi kebutuhan pajak dan invoice secara menyeluruh gitu. Nah, jadinya di sini tuh untuk yang online akses lengkap untuk semua lembaga kami sediakan juga 14 hari, dapat batalkan kapan saja. Nah, hanya dengan 5.000 per hari. Ini maksudnya seharga secangkir kopi pagi yang dapat didapatkan yaitu semua akses fitur. Nah, jadi bisa dibilang di sini tuh sebagai investasi masa depan agar terkelola dengan baik dan tertata dengan rapi semua segala sistem informasi, segala dokumen dan juga segala pencatatan ini secara digital dalam satu platform. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.